Sempat digadang-gadang sebagai penerus dari Stephen Curry dari Warriors, kini Jordan Poole telah berjalan berbeda arah dan menjadi pemain terbaik di Washington Wizards. Pemain bernomor punggung 3 ini sempat menjadi salah satu pemain muda terbaik di NBA dan sebenarnya sampai detik ini pun ia masih tetaplah jago, hanya saja tidak berada di level superstar. Pada video kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain basket hebat kelahiran Milwaukee, Jordan Anthony Poole. Penasaran dengan kisahnya? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita menuju ke videonya, untuk teman-teman yang ingin bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk desain jersey kalian. Oh ya, di bulan April 2025 ini ada promo spesial, yaitu Rp70.000 untuk satu jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Jordan Anthony Poole lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1999. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri, Anthony dan Monette Poole. Sedari kecil, Jordan sudah diajarkan basket oleh ayahnya. Ayahnya, Anthony Poole, sering mengajak Jordan bermain basket di lapangan-lapangan basket lokal di Milwaukee. Poole berkata, ayahnya menjadi alasan besar mengapa ia bisa menjadi atlet basket hebat seperti sekarang. Saat Poole remaja, ayahnya sering membawa Poole ke lapangan basket indoor setempat, di mana Poole di sana bermain dengan para pria dewasa. Poole berkata, para pria dewasa di lapangan tersebut sangatlah serius. Trash talking, sikut-sikutan, hingga hinaan merupakan hal biasa di sana. Di lapangan tersebut, Poole menjadi sosok yang lebih kuat karena ditempa oleh banyak pria yang lebih dewasa dan kasar kepadanya. Saat SMA, Poole bersekolah di dua tempat, yaitu Rufus King High School yang terletak di Milwaukee dan La Lumiere School yang terletak di Indiana. 3 tahun pertama Poole ia habiskan di sekolah kampung halamannya, yaitu Rufus King High School. Poole tampil gemilang di sana. Poole, yang saat itu merupakan shooting guard terbaik Amerika Serikat, bahkan mendapatkan beasiswa untuk bermain di Michigan. Meski belum sampai tahap senior atau tahun terakhir SMA, tapi sudah banyak kampus-kampus basket ternama yang tertarik dengan Poole. Saat tahun terakhir, Poole berpindah ke SMA lain, yaitu La Lumiere High School. La Lumiere High School sendiri merupakan sekolah yang lebih baik dari Rufus King. Sekolah baru Poole ini mengikuti kompetisi yang lebih berat, serta cukup sering tampil di TV ESPN. BTW, di La Lumiere ini, Poole juga setim dengan 2 calon pemain NBA yang lain, yaitu Brian Bowen dan Jaren Jackson Jr. Sekolah La Lumiere ini benar-benar hebat saat itu, memiliki 3 calon pemain NBA, yaitu Jordan Poole, Brian Bowen, dan Jaren Jackson. Tim ini saat itu berhasil meraih juara di tahun 2017. Poole sendiri mencatatkan 13 poin, 3 rebound, 4 assist, dan 3 steal di pertandingan final tersebut. Ia dan rekan-rekannya saat itu sukses merubuhkan lawan yang berat, yaitu Montfort Academy yang dipimpin oleh RJ Barrett. Poole merupakan bintang di masa SMA-nya. Selama di sana, ia pernah meraih banyak pencapaian hebat, seperti All-State Boys Basketball First Team, gelar juara, serta top 5 rank shooting guard di Amerika Serikat. Usai memiliki karir SMA yang baik, Poole pun kemudian lanjut berkuliah di University of Michigan. University of Michigan sendiri merupakan salah satu kampus produsen pemain NBA terbaik di Amerika Serikat. Sudah banyak pemain NBA yang terlahir di kampus ini, seperti misalnya Rudy Tomjanovich, Glenn Rice, Jamal Crawford, Mo Wagner, dan lain sebagainya. Poole menjadi pemain cadangan di musim perdananya. Poole sendiri mendapatkan menit bermain sekitar 12,5 menit per game di musim 2017-2018 ini. Semuanya ia lakoni dari bangku cadangan. Pada awal musim, Poole sempat struggling karena hanya mendapat menit yang sedikit, serta karena masih penyesuaian dengan permainan di NCAA. Meski begitu, pada pertengahan dan akhir musim, Poole berhasil step up dan sangat baik. Poole bahkan berhasil mencetak double digit pada 3 game terakhir musim reguler. Ia mencetak masing-masing 15, 13, dan 12 poin pada 3 game penghujung musim reguler. Kampus yang dibela Poole sendiri merupakan kampus yang amatlah jago. Saking jagonya, pada musim 2017-2018 ini, Michigan berhasil menembus babak final di mana mereka dipertemukan dengan tim Jalen Brunson Villanova. Poole hanya mendapat 10 menit saja di pertandingan penting tersebut. Ia menutup laga dengan 3 poin, 1 rebound, dan 1 assist.
Villanova, yang bermain lebih solid dan memiliki skuad yang lebih tajam, akhirnya memenangkan pertandingan final ini. Villanova menang atas Michigan dengan skor 79-62. Di musim keduanya, Paul mengalami peningkatan menit bermain dan peran dari pelatihnya. Coach John saat itu meningkatkan menit Paul dari yang sebelumnya sebesar 12,5 menit per game menjadi 33,1 menit per game. Ia juga sudah mempercayakan Paul untuk start pada seluruh pertandingan di musim reguler. Paul tampil makin apik di musim keduanya ini. Ia berhasil menjadi leading scorer kedua di Michigan setelah Ignaz Brazdeikis. Game terbaik Paul di musim keduanya ini adalah pada pertandingan tanggal 8 Desember 2018, di mana saat itu Michigan berhadapan dengan South Carolina. Bermain selama 36 menit, pemain yang mengambil jurusan sains dan seni ini tampil cemerlang dengan career high 26 poin, 5 rebound, dan 4 assist. Tak hanya tampil produktif, Michigan juga menang di laga tersebut. Michigan menang 89-78 atas South Carolina. Berbeda dengan musim sebelumnya, di musim keduanya ini, kampus yang Paul bela tidak berhasil menembus babak final. Michigan saat itu harus terhenti di babak 16 besar, usai kalah dari Texas Tech dengan skor 63-44. Paul mengakhiri musim keduanya dengan catatan 12,8 poin, 3,0 rebound, dan 2,8 assist per game. Di penghujung musim, ia dianugerahi penghargaan All Big Ten Honorable Team. Usai berkuliah selama 2 tahun, Paul pun kemudian memutuskan untuk mengikuti NBA Draft. Paul memiliki nama yang cukup beken di pasar NBA Draft. Terlebih, ia memiliki size yang oke serta karir yang bagus di NCAA, membuat tim-tim NBA jadi tertarik kepadanya. Akhirnya, pada 20 Juni 2019, Paul pun didraft oleh Golden State Warriors di pick ke-28. Warriors merupakan tim yang kuat. Tim ini baru saja sampai ke final di tahun 2019 kemarin. Meski begitu, pemain mereka Kevin Durant telah hengkang dari Warriors. Klay Thompson dan Stephen Curry juga absen karena cedera, membuat Warriors musim 2019-2020 benar-benar kacau. Sisi baiknya, Jordan Poole yang merupakan seorang rookie bisa mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Tercatat, pada musim debutnya ini, Poole mendapatkan rataan 22,4 menit per game. Itu merupakan rataan yang bagus untuk ukuran rookie. Poole tampil cukup stabil di musim rookie-nya ini. Persentase field goals-nya memang tidak terlalu baik, meski begitu ia tetap berhasil tampil produktif dengan mencatatkan rataan hampir 9 poin per pertandingannya. Pertandingan terbaik Poole di musim rookie-nya ini adalah pada pertandingan tanggal 3 Maret 2020, di mana saat itu Warriors berhadapan dengan Denver Nuggets. Bermain selama 22 menit 27 detik, Poole tampil mantap dengan 15 poin, 3 rebound, dan 6 assist. Tim yang ia bela juga menang saat itu dari Nuggets dengan skor akhir 116-100. Overall, Poole tampil cukup oke di musim perdananya ini, namun sayang Warriors punya rekor yang amat buruk. Mereka hanya mampu mendapatkan 15 kemenangan dan bertengger di posisi akhir musim reguler. Di musim 2020-2021, Klay Thompson masih mengalami cedera, sehingga Poole masih mendapatkan waktu bermain yang lebih. Poole sendiri mengalami sedikit penurunan menit bermain di musim keduanya ini. Hal ini disebabkan karena telah kembalinya point guard utama mereka, Stephen Curry. Meski mengalami penurunan menit bermain, tapi Poole mengalami peningkatan dalam efektivitas. Ia meningkatkan rataan poin dan persentase field goals-nya dari yang sebelumnya hanya 8,8 points dan 33% field goals, menjadi 12 points per game dan 43% field goals. Oh ya, BTW, selain bermain di NBA, di musim keduanya ini, Poole juga bermain untuk NBA G League. Di G League, Poole berduet dengan seorang point guard veteran Jeremy Lin. Lin sendiri saat itu bisa bermain di Santa Cruz karena ia sedang mencoba kembali ke NBA. Jeremy Lin tampil amatlah baik, namun sayang, ia tetap tidak dipanggil oleh tim NBA. Poole banyak belajar dari Jeremy Lin. Poole yang saat itu masih muda, belajar untuk mengatur permainan dan mental lewat Jeremy Lin. Poole sendiri tampil produktif di NBA G League. Ia saat itu menjadi pemimpin dalam poin dan menit bermain. Poole akhirnya mencetak rataan sekitar 22 poin, 5 rebound, dan 4 assist di G League musim 2020-2021. Berkat performanya yang apik, ia pun saat itu dianugerahi penghargaan All NBA G League Third Team. Sama seperti musim sebelumnya, pada musim 2020-2021, Poole lagi-lagi gagal menembus playoff. Mereka saat itu kalah di babak play-in, membuat mereka tidak berhasil menembus playoff. Di musim 2021-2022, Klay telah kembali, membuat skuad Warriors semakin kuat. Poole menjadi pemain yang amat penting di musim ketiganya ini.
Jika di 2 musim sebelumnya ia merupakan pemain cadangan, maka di musim 2021-2022 ini ia telah dipercaya menjadi starter. Poole start pada 51 dari total 76 pertandingan. Ia juga tampil amat baik dengan mencetak kerataan sekitar 18 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Oh ya, di musim 2021-2022 ini, Poole juga menjadi pemain dengan persentase free throw tertinggi di NBA. Ia mencatatkan 92,5% free throw. Catatan tersebut bahkan lebih tinggi dari catatan Stephen Curry yang punya 92,3% free throw. Memasuki babak playoff, Poole tetap tampil apik. Poole merupakan six man di babak tersebut. Sebagai seorang six man, Poole berhasil tampil gacor dengan rataan sekitar 17 poin dan 50% field goals. Tak hanya sekedar menembus playoff, di playoff pertama Poole ini, ia dan rekan-rekannya juga berhasil menembus babak final, di mana mereka ada pertemuan dengan tim muda Boston Celtics. Poole tetap tampil gacor di babak finals. Dari total 6 pertandingan final di serial tersebut, Poole mencetakkan 2 digit poin sebanyak 5 kali. Poole benar-benar berhasil menjadi senjata baru bagi Warriors. Ia berhasil menjadi bench scorer terbaik di babak final tersebut dan menjadi pemain dengan poin per game tertinggi keempat di Warriors. Akhirnya, Golden State Warriors pun memenangkan pertandingan di final tersebut. Gelar juara ini menjadi gelar juara pertama dari Jordan Poole. Usai meraih juara, Warriors pun kemudian berlatih lagi untuk menyambut musim 2022-2023. Sayangnya di off-season 2022, terjadi sebuah pertengkaran hebat antara Draymond Green dan Jordan Poole. Saat itu, di tengah sesi latihan, Poole dan Green terlibat saling trash talk. Trash talk merupakan hal yang biasa, bahkan untuk sesama tim. Meski begitu, trash talk kali ini berbeda. Di tengah trash talk, Green tiba-tiba saja menjotos dan menghajar Poole dengan parah. Insiden ini menjadi perhatian banyak orang. Internal serta fans Warriors benar-benar terkejut dan amat concern dengan insiden ini. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil berdamai meski sepertinya Poole masih menyimpan sedikit dendam kepada Draymond Green. Poole tampil apik di musim keempatnya ini. Ia bahkan berhasil mencetak rataan 20 poin di musim tersebut. Ini merupakan kali pertama Poole berhasil mencatatkan 20 poin atau lebih dalam satu musim. Sayang, meski apik di musim reguler, tapi di babak playoff, Poole tampil melempem. Ia sangat bau dalam menembak. Tercatat pada 2 serial playoff di tahun 2023 tersebut, Poole hanya mampu mencetak rataan 10 poin per game dengan persentase field goals yang hanya sebesar 34%. Performa Poole yang buruk amatlah mempengaruhi Warriors. Poole yang seharusnya menjadi tumpuan tidak bisa tampil bersinar dan akhirnya Warriors pun kalah di ronde kedua atas Lakers. Usai penampilan yang buruk pada Juli 2023, sebuah berita mengejutkan datang dari Warriors. Saat itu, Warriors men-trade Jordan Poole ke Washington Wizards. Mereka melakukan hal ini karena mereka ingin membebaskan cap space mereka. Poole memiliki gaji yang besar. Gaji yang besar ini memakan banyak cap space, membuat Warriors jadi ingin mengeluarkannya. Sebagai ganti Jordan Poole, Warriors men-sign seorang point guard tua veteran, yaitu Chris Paul. Banyak yang menilai bahwa keputusan dari Golden State ini merupakan keputusan yang buruk. Poole memang buruk di playoff, tapi ia hanya buruk di playoff itu saja. Sebelum-sebelumnya, ia berhasil tampil apik dan bahkan menolong Warriors meraih juara di 2022. Di Wizards, Poole menggunakan nomor baru yaitu 13. Poole sendiri tidak memakai nomor sebelumnya yaitu nomor 3 dikarenakan nomor tersebut milik legenda Wizards Bradley Beal. Wizards kemungkinan besar akan mengistirahatkan jersey nomor 3 Bradley Beal sehingga akhirnya Poole pun tidak bisa menggunakan nomor 3. Di Wizards, Poole berduet dengan pemain light skin yang lain yaitu Kyle Kuzma. Wizards merupakan tim yang amat buruk. Materi yang ada di tim ini sangatlah buruk jika dibanding dengan tim lain. Poole sendiri merupakan pemain terbaik kedua setelah Kuzma. Selama musim tersebut, Poole tampil solid dengan rataan sekitar 17 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Tim Wizards yang Poole bela hanya mampu meraup 15 buah kemenangan di musim 2023-2024 tersebut. Mereka merupakan tim terburuk kedua di liga dan tidak lolos ke babak playoff. Musim 2024-2025 sejauh ini menjadi musim terbaik dari Jordan Poole. Poole tetap tampil elektrik di musim ke-6-nya ini. Ia berhasil mencetak pencapaian tertingginya dalam poin dengan 20,5 points per game. Ia juga mencetak career high dalam assist per game dan steals per game.
Game terbaik Paul di musim 2024-2025 ini adalah pada game tanggal 7 Februari 2025, di mana saat itu Washington Wizards berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Bermain selama 37 menit dan 16 detik, Paul mencetak career high 45 poin, 4 rebound, dan 5 assist. Sayangnya meski telah mencetak lebih dari 40 poin, tapi Wizards yang Paul bela tetap kalah di laga tersebut. Mereka kalah dari Cavaliers dengan skor akhir 134-124. Sama seperti musim sebelumnya, di musim 2024-2025 ini, Paul dan rekan-rekan lagi-lagi tak lolos ke playoff. Mereka hanya mampu meraih 17 kemenangan, menjadikan mereka bersama Utah Jazz sebagai tim terburuk di liga. Saat ini, Jordan Poole masih terjebak dengan Washington Wizards. Ia memang hebat, tapi ia belumlah berada di level superstar dan belum bisa menggendong tim Wizards seorang diri. Jika ingin berkembang, Wizards harus membenahi roster mereka dan Poole harus makin jago, karena kalau tidak, maka karirnya akan begini-begini saja dan mungkin ia akan sulit untuk kembali ke NBA Finals. Baiklah, demikian video hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga cek AZ Sportwear. Buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.